Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Anissa Sakinah Rosa, Della Alvinada, Dian Sriatun, dan Faidatun Rizkiani. Seni adalah keahlian membuat karya yang bermutu, dilihat dari segi kehalusan, keindahan, fungsinya, bentuknya, makna dari bentuknya, dan sebagainya. Seperti tari, lukisan, dan ukiran. Seni meliputi banyak kegiatan manusia dalam menciptakan karya visual, audio, atau pertunjukan yang mengungkapkan imajinasi, gagasan, atau keperigelan teknik pembuatannya, untuk dihargai keindahannya atau kekuatan emosinya. Kegiatan-kegiatan tersebut pada umumnya berupa pencipta karya seni, kritik seni, kajian sejarah seni, dan estetika seni. Terdapat beberapa teori yang beredar mengenai asal mula kata seni, diantaranya adalah: yang pertama yaitu kata seni dari bahasa Melayu Riau, yaitu sonik yang berasal dari kata so atau se yang artinya adalah satu, berasal dari bahasa Sanskerta swa atau satu, yang digabung dengan kata nik yang artinya sesuatu yang sangat kecil atau halus. Kata sonik atau seni berarti suatu yang halus bentuk, rupa maupun sifatnya. Yang kedua yaitu kata seni dari bahasa Sanskerta sani, yang artinya persembahan, pelayanan, dan pemberian yang tulus. Dan yang ketiga yaitu kata seni dari bahasa Belanda yaitu genie, yang artinya kemampuan luar biasa yang dibawa sejak lahir. Seperti makna ketiga kata seni dalam KBBI yang berarti jenius. Meskipun demikian, kata seni ditengarai merupakan neologisme yang memanfaatkan kata seni yang telah ada dalam bahasa Melayu. Teori-teori di atas kemungkinan hanya rekaan atau tanggapan baru. Seni rupa adalah cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap mata dan dirasakan dengan rabaan. Kesan ini diciptakan dengan mengolah konsep titik, garis, bidang, bentuk, volume, warna, tekstur, dan pencahayaan dengan acuan estetika. Secara umum, seni rupa adalah cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap mata dan dirasakan dengan rabaan. Menurut beberapa ahli, menurut Sudarso, seni berasal dari bahasa Sanskerta yaitu sani yang berarti pemujaan, pelayanan, donasi, permintaan, atau mata pencaharian dengan hormat dan jujur. Namun dalam versi lain, seni disebut cilpa yang berarti berwarna atau pewarna. Kemudian berkembang menjadi cilpa sastra yang berarti segala macam kekayaan hasil keterampilan tangan yang artistik. Yang kedua itu menurut Sumanto, seni adalah hasil proses kerja dan gagasan manusia yang melibatkan keterampilan, kreativitas, kepekaan indera, kepekaan hati, dan pikiran untuk menghasilkan suatu karya yang memiliki kesan indah, selaras, bernilai seni, dan lainnya. Fungsi seni rupa. Yang pertama yaitu fungsi individu, merupakan fungsi yang bermanfaat pada individu pencipta seni rupa sendiri. Fungsi ini terdengar hanya dapat didapatkan oleh perupa murni saja untuk menyalurkan ekspresi dan gagasannya. Namun sebetulnya para pelaku desain atau seni terapan lain juga dapat memilikinya. Misalnya bagaimana prototyping suatu rancangan desain produk dapat bermanfaat bagi desainernya sebagai acuan dasar untuk memudahkan proses perancangan selanjutnya yang akan dilemparkan ke pasar atau konsorsium tertentu seperti firma desain. Intinya, fungsi individu memberikan kelebihan khusus terhadap individu penciptanya sendiri. Yang kedua yaitu fungsi sosial. Sementara meskipun fungsi sosial identik dengan para perupa murni yang sering menyeruakan pesan sosial dan nilai-nilai positif lain, seni terapan juga dapat memiliki fungsi ini. Perupa seni terapan adalah teknokrat yang menyelesaikan banyak masalah sehari-hari yang dialami oleh masyarakat, sehingga secara otomatis produk tersebut akan memiliki fungsi sosial. Selain itu, berbagai kegiatan sosial entrepreneurship juga memberikan banyak manfaat terhadap kaum tertentu, karena dengan sengaja mencari pendapatan dengan cara melibatkan pengidap difabel. Bentuk seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Seni rupa 2 dimensi adalah suatu karya seni rupa yang memiliki 2 sisi saja, yaitu sisi panjang dan lebar, sehingga tidak mempunyai ruang karena tidak mempunyai unsur ketebalan. Contohnya seperti lukisan, seni grafis, dan ilustrasi.
Seni rupa 3 dimensi yaitu karya seni rupa yang memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi atau karya yang memiliki volume dan menepati ruang. Contohnya seni patung, seni kriya, seni keramik, seni arsitektur, dan berbagai desain produk. Unsur dan prinsip seni rupa. Unsur seni rupa yang pertama yaitu adalah titik, unsur terkecil dan awal dari sebuah karya. Koordinat tanpa dimensi atau area. Sebenarnya titik digunakan untuk menciptakan unsur yang lain. Karena itu terkadang beberapa ahli tidak memasukkan titik sebagai unsur seni rupa. Yang kedua yaitu ada garis. Garis adalah hubungan dua titik atau jejak titik yang bersambungan atau berderet. Garis dapat digunakan untuk berbagai hal dan salah satu unsur terpenting dari sebuah karya, baik secara langsung maupun hanya bersifat maya atau semu. Yang ketiga yaitu ada bidang. Bidang merupakan garis yang ujungnya saling bertemu dan membuat area tertutup. Bidang menepati ruang dua dimensi. Bidang juga adalah suatu bentuk raut pipih datar sejajar dengan dimensi panjang dan lebar serta menutup permukaan. Yang keempat yaitu ada ruang. Ruang dalam seni rupa adalah area di sekitar objek, baik di belakang, di atas, ataupun di dalam. Secara umum, biasanya ruang dikaitkan dengan 3 dimensi. Namun dalam seni rupa, ruang adalah unsur yang memberi kesan keluasan, kesatuan, kedalaman, yaitu jauh atau dekatnya suatu objek. Yang kelima yaitu ada bentuk. Bentuk adalah susunan titik, garis, dan bidang yang menyerupai objek 3 dimensi dalam ruang 2 dimensi. Bentuk biasanya dibuat dengan menggunakan gelap terang yang dimanipulasi oleh proses gradasi. Dan yang keenam itu ada warna. Warna adalah pantulan cahaya terhadap benda yang memiliki pigmen tertentu. Sebuah benda berwarna merah karena benda tersebut bersifat pigmen yang memantulkan warna merah dan menyerap gelombang warna lainnya. Benda hitam tidak memantulkan warna apapun karena menyerap semua warna pelangi atau semua panjang gelombang. Yang ketujuh yaitu ada tekstur. Tekstur adalah bagaimana permukaan terasa pada saat diraba. Tekstur dapat menjadi nyata atau hanya disimulasikan saja melalui gelap terang dan warna. Tekstur juga adalah sifat atau kualitas permukaan suatu benda seperti kasar, halus, licin, dan berkerut. Yang kedelapan yaitu ada gelap terang. Benda apapun yang terdapat pada alam kita akan memiliki intensitas cahaya yang berbeda pada setiap bagian. Begitu pula pada karya seni rupa. Gelap terang adalah unsur terpenting dalam membuat bentuk agar tampak 3 dimensi dengan memanfaatkan highlight dan shading. Prinsip seni rupa. Yang pertama yaitu ada kesatuan. Kesatuan dalam seni rupa diartikan sebagai unsur-unsur yang saling berkaitan dengan baik. Keberhasilan sebuah seni rupa dimulai dengan rancangannya. Oleh karena itu, seorang seniman dapat melihat terlebih dahulu kesatuan dalam rancangannya. Yang kedua yaitu ada keseimbangan. Keseimbangan dalam seni rupa dapat dilihat dari 4 poin, yakni simetris, asimetris, radial atau sentral, dan kesan yang diberikan. Keseimbangan ini didapat dari pengelompokan objek kecil di antara benda besar, penggunaan banyak warna terang dan sebuah objek berwarna gelap, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu ada irama. Irama perubahan dari besar ke kecil disebut irama progresif, sedangkan dari kecil ke besar disebut irama mengalun. Irama dengan pengulangan bentuk, ukuran, dan warna yang sama disebut irama repetitif. Yang keempat, ada penekanan atau kontras. Kontras mengatur perbedaan dari dua unsur yang berlawanan. Perbedaan mencolok terletak di warna, bentuk, dan ukuran, sehingga karya seni tidak terkesan selalu lama. Dengan prinsip seni rupa ini, maka hasilnya karya seni akan terasa lebih berwarna dan menarik. Yang kelima yaitu ada proporsi. Proporsi sangat penting dalam menggambar bentuk untuk menampilkan benda sesuai dengan hasilnya. Secara umum, prinsip proporsi diterapkan dengan membandingkan bagian satu dengan lainnya agar selaras dan enak dipandang. Yang keenam ada keselarasan. Keselarasan adalah prinsip guna menentukan unsur yang ada di dalam seni rupa dari berbagai bentuk berbeda. Keselarasan muncul dengan adanya kesesuaian, kesamaan, dan tidak bertentangan. Yang terakhir yaitu ada komposisi. Prinsip ini menjadi salah satu dasar keindahan dari karya seni. Komposisi juga berhubungan dengan penyusunan unsur sehingga menjadi teratur. Ketika suatu komposisi seni rupa tepat,
maka akan menghasilkan karya seni yang baik sehingga dapat memunculkan sebuah ekspresi. Penerapan prinsip dan teknik dasar dalam menggambar bentuk. Prinsip dalam menggambar bentuk yaitu ada perspektif. Perspektif merupakan prinsip atau kaidah yang penting dalam menggambar bentuk. Gambar yang hendaknya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, yaitu gambar yang dekat kelihatan besar dan sebaliknya. Baik dengan hukum perspektif berarti menggambar dengan pandangan satu arah atau dua titik lenyap. Yang kedua yaitu ada proporsi. Yang dimaksud dengan prinsip proporsi dalam menggambar bentuk adalah kesebandingan, keseimbangan atau kesesuaian bentuk dan ukuran suatu benda antara bagian satu dengan yang lainnya. Dengan menggunakan proporsi yang tepat, maka gambar benda yang dihasilkan akan tampak wajar. Jika gambar yang dibuat tidak sesuai dengan proporsi, maka akan terkesan janggal. Yang ketiga yaitu ada komposisi. Komposisi dalam menggambar bentuk dapat diartikan sebagai suatu susunan atau letak objek gambar. Penyatuan komposisi objek gambar akan lebih memperindah dan lebih menempatkan maksud gambar itu tersendiri. Yang keempat yaitu ada gelap terang. Benda akan terlihat oleh mata kita bila terkena cahaya. Bagian benda yang terkena cahaya akan tampak terang, sedangkan bagian benda yang tidak kena cahaya akan tampak gelap. Yang kelima yaitu ada bayang-bayang. Dalam menggambar bentuk, peran bayang-bayang akan sangat menentukan untuk terciptanya kesan 3 dimensi. Meskipun agak samar-samar, bayang-bayang harus ada, di mana bayang-bayang itu tersendiri dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama bayangan karena sinar atau bayang-bayang awak, yang berarti bayangan yang ada pada benda tersebut. Yang kedua itu bayangan benda karena sinar yang mengenai benda lain atau bayang-bayang langkah. Dan yang ketiga yaitu bayangan benda pada permukaan yang licin atau bayang-bayang sendiri. Teknik menggambar bentuk yaitu ada arsir. Teknik arsir adalah teknik menggambar dengan menggunakan garis-garis sejajar atau menyilang untuk menentukan gelap terang objek suatu gambar sehingga terlihat seperti 3 dimensi, atau bisa juga teknik arsir yang dibuat dengan cara menggores-goreskan pensil, tinta, spidol, atau alat-alat yang lainnya. Kemudian hasilnya nanti berupa garis-garis berulang yang mana akan membuat kesan gelap terang, gradasi, atau kesan dimensi. Yang kedua yaitu ada Dussel. Teknik Dussel adalah teknik menggambar yang penentuan dari gelap terang suatu objek gambar dengan menggunakan pensil gambar yang digoreskan dalam posisi miring. Teknik ini bisa juga teknik dengan cara menggosok sehingga menimbulkan kesan gelap terang atau tebal tipis. Yang ketiga yaitu ada sapuan basah atau akuarel. Teknik akuarel adalah teknik menggambar dengan cara menggunakan cat air dengan sapuan warna yang memanglah tipis, sehingga nanti hasilnya terlihat seperti transparan atau tembus pandang. Yang keempat yaitu ada siluet. Teknik siluet adalah teknik menutup objek gambar dengan menggunakan satu warna sehingga menimbulkan kesan siluet atau blok. Yang kelima yaitu ada pointillis. Teknik pointillis adalah cara atau teknik menggambar atau melukis dengan menggunakan titik-titik sehingga membentuk suatu objek. Teknik ini juga bisa dengan cara menggambar yang dalam menentukan gelap terang objek gambar menggunakan pensil atau pena gambar dengan titik-titik. Langkah-langkah menggambar bentuk. Yang pertama itu ada pengamatan. Pengamatan adalah kegiatan mengenali objek yang akan digambar. Yang kedua yaitu ada sketsa. Sketsa adalah gambar dasar atau gambar yang belum jadi. Yang ketiga yaitu menentukan gelap terang dengan memperhatikan arah cahaya. Yang keempat, menentukan teknik dengan menyesuaikan alat dan bahan yang digunakan. Bila menggunakan pensil gambar atau warna, teknik arsir atau Dussel lebih cepat. Dahulukan warna muda dan warna gelap, tidak harus hitam. Yang kelima yaitu sentuhan akhir dengan memberikan penekanan pada karya gambar bentuk. Sekian dan terima kasih.